Hisah. Nah, terbentuknya Hisah ini awal mulanya ini kapan, Ustaz? Kenalkan Pondok Pesantren Amalul Khair, ingin meninggikan, mudah-mudahan dapat barokah dari guru-guru kita. Nah, kita harapkan semua bisa bergabung, semua bisa bersatu untuk kemaslahatan bersama. Memang ini tujuannya untuk menebarkan kebaikan, keberkahan. Insya Allah mudah-mudahan jadi wadah kita untuk bersatu. Karena ada cerita unik, saat baru masuk pondok itu, hampir hari masuk pondok, hari itulah diberhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku sekalian, pada pagi hari ini saya ditemani oleh guru kita, senior kami, yakni Ustadz Thayyibno, sarjana agama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini kita akan ngobrol santai bersama Ustadz Thayyibno. Terkait ini, Ustadz, banyak yang bertanya-tanya nih, Ustadz. Hisah. Nah, terbentuknya Hisah ini awal mulanya ini kapan, Ustadz? Oke, silakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Alhamdulillah. Jadi kita ada himpunan namanya Hisah, himpunan seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Amalul Khair. Alhamdulillah ini diinisiasi oleh semua alumni yang mereka punya niat baik, punya semangat untuk menebar manfaat, untuk mencari barokah, untuk tetap berkhidmah untuk pondok pesantren tercinta. Jadi timbul dari hati yang tulus, dari semangat yang hebat, kemudian membuatlah sebuah himpunan para alumni karena melihat beberapa alumni yang mereka sulit untuk bertemu dengan yang lainnya, bahkan ada yang tidak saling kenal satu antara lainnya, maka dengan ini dibuatlah Hisah ini. Ya, harapan kita mudah-mudahan Hisah menjadi wadah semua alumni Pondok Pesantren Amalul Khair, akan memberikan manfaat bukan hanya untuk alumni tapi semua umat Nabi Muhammad, untuk masyarakat. Jadi biar kami semua ingin mengenalkan Pondok Pesantren Amalul Khair, ingin meninggikan, mudah-mudahan dapat barokah dari guru-guru kita. Alhamdulillah. Ustadz, untuk gabung di Hisah ini kan mungkin banyak nih, Ustadz. Adik-adik kita atau kawan-kawan kita yang lama nih kan baru tahu nih, Ustadz. Oh, ada Hisah nih, himpunan seluruh alumni Pondok Pesantren Amalul Khair. Nah, untuk gabung di Hisah nih gimana nih, Ustadz? Jadi luar biasa. Jadi untuk semua alumni, jadi bukan hanya yang lulus memang dapat ijazah, yang sekolah masuk pondok mungkin setahun 2 tahun, itu kita akan boleh gabung semuanya. Jadi dah harus lulus 6 tahun, harus lulus 3 tahun, yang pernah sekolah di sana. Berarti yang pernah sekolah di sana. Kita harapkan semua bisa bergabung, semua bisa bersatu untuk kemaslahatan bersama. Memang ini tujuannya untuk menebarkan kebaikan, keberkahan. Insya Allah mudah-mudahan jadi wadah kita untuk bersatu dunia sampai akhirat. Oke. Ustaz, Hisah ini terbentuknya kapan ini, Ustaz? Kalau boleh tahu nih, Ustaz. Jadi Hisah ini terbentuk alhamdulillah baru seumur jagung lah. Jadi baru tahun 2024 ini terbentuk dari keresahan-keresahan, dari curhat-curhat dari sahabat-sahabat semuanya, dari semangat ya, termasuk dari antum Ustaz Prajan Nugraha MPD dan semua, Ustaz Fadli, Alif, Masya Allah, Ustaz Irsan dan semuanya. Dan alumni-alumni kita, Ustaz Fahmi, Ustaz Dian, Ustaz Ardi, Masya Allah semua alumni, Ustaz Deki, yang mereka sangat support dan ingin memiliki wadah satu untuk kemaslahatan bersama. Jadi kalau terbentuknya baru tahun 2024. Jadi baru betul, baru, Ustaz ya, 2024 di awal Desember ya, Ustaz ya. Baik, Ustaz, kalau boleh tahu nih, Ustaz, kegiatan apa saja nih, Ustaz, yang ada di Hisah ini, Ustaz? Tadi kami lihat nih, Ustaz, ada kegiatan baik kesubuhan, ini Ustaz, subuh bareng Hisah. Terus semalam juga kami pantau ada kegiatan berbagi ini, Ustaz. Berbagi apa itu, Ustaz? Dan sebelumnya juga kami lihat itu ada ke panti-panti asuhan juga. Boleh, Ustaz, diceritakan sedikit, Ustaz? Nah, jadi memang ini gerakan nyata, kita dari niat baik itu langsung kita wujudkan.
insyaallah. Man hamma bil hasanatin, siapa yang punya niat baik, maka falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Maka dari niat yang baik itu kita wujudkan langsung dengan action. Saya punya harta, siapa yang punya keperluan, siapa yang punya Quran, siapa yang punya uang, kita langsung salurkan. Dan kemarin alhamdulillah ada kunjungan ke panti asuhan, memberikan beberapa sembako dan sebagainya, dan juga malam ada pembagian Al-Quran, kurang lebih 40 Al-Quran kepada para santri yang mengaji, menghafal Quran, yang mana diasuh oleh alumni kita. Jadi kita perhatian dengan alumni, kita pengen alumni itu merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dipedulikan. Dan ini salah satu tujuan saya untuk peduli sama-sama dengan alumni-alumni kita, saling tolong, saling bantu, saling support. Nah, jadi tidak ada baik senior, junior sama. Kita ingin sama-sama berbagi, insyaallah. Jadi programnya alhamdulillah walaupun baru terbentuk, tapi programnya sudah alhamdulillah berjalan. Pagi tadi ada Baker Subuhan, kita gabung di Masjid Al-Kausar, masyaallah Saku Perumnas. Alhamdulillah ramai luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini jadi awal yang penuh berkah. Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari kawan-kawan nih Ustaz, yang memantau langsung dari live nih Ustaz. Ada teman mungkin santri juga nih Ustaz. Ustaz, ada yang nanya, Ustaz nih alumni Pondok Pesantren Amal Khair tahun berapa nih Ustaz? Terus boleh nggak Ustaz ceritakan pengalaman Ustaz sejak pas awal jadi santri dulu nih gimana nih Ustaz? Insyaallah. Ceritakan boleh Ustaz. Jadi keluar dari Pondok Pesantren Amal Khair itu 2012. Alhamdulillah 2012. Kemudian melanjutkan ke lembaga Tahsin Tahfidz Al-Quran Khairun Nasyiin Hasan Habib Umar Al-Munawwar Al-Hafidz. Nah, kemudian belajar para habaib, para kiai. Nah, jadi awal masuk itu 2006. Jadi Al-Fakirnya termasuk yang sekolah beberapa kali pindah, tapi bukan karena nakal, bukan. Ya, karena memang orang tua. Jadi orang tua itu pindah di Banyuasin, kemudian pindah ke Bayung Lincir, kemudian baru pindah ke Pondok Pesantren Amal Khair. Jadi memang dari Banyuasin itu sudah pondok. Dulu kami di Pondok Pesantren Miftahus Saadah, ya, sekitar 4 tahun 5 tahun di sana. Alhamdulillah pindah ke Bayung Lincir, kemudian baru masuk pondok. Setelah kurang lebih semester 2 MTS. Jadi satu semester tuh udah ikut di pondok, kemudian semester 2 luar biasa. Nah, dan semester 2 itu ya kita termasuk alhamdulillah ya santri yang termasuk agak rincah lah Mas. Karena ada cerita unik. Saat baru masuk pondok itu hampir hari masuk pondok, hari itulah diberhentikan. Nah, boleh tahu sebab apa itu Ustaz? Jadi baru tahu juga Ustaz. Nah, jadi ceritanya ketika kita masuk sudah beres-beres, karena kita kan termasuk yang berjasa juga Ustaz Asmadi. Itu termasuk yang nolong kita, yang bantu kita orang tua. Jadi barang-barang simpan ke rumah beliau. Jadi kita alhamdulillah ada orang kampung kita, ya, alhamdulillah Ustadz Muharir yang sekarang ngambil doktor. Jadi beliau Masya Allah, jadi beliau bantu saya, beliau tolong saya. Beliau karena dekat dengan saya dulu mengaji, jadi sering ngajak beliau. Pas pagi itu selesai beres-beres, kemudian siang harinya saya diajak keluar oleh beliau, diajak nonton kuda lumping. Siang diajak nonton kuda lumping. Karena kita di kampung tuh ada kuda lumping, jadi pengen kok di Palembang ada juga kuda lumping. Seperti apa? Akhirnya keluarlah sekitar jam 2 ke belakang ke Sungai Sahang. Nah, jadi lewat dam keluar ke Sungai Sahang. Sampai di sana nontonlah kuda lumping. Ternyata waktu nonton itu azan asar. Ya sudah, selesaikan kuda lumping baru pulang. Selesai baru pulang, Masya Allah. Jadi ternyata waktu itu almarhum ila rahmatil hayyul qayyum al-mukarram Abah Nanang Sodik, Masya Allah rahimahullah rahmatul abrar, beliau memimpin sholat asar, memimpin sholat asar ya. Dan beliau absen satu-satu, biasa Abah kan, mana yang tidak ada, kata beliau kan. Beliau kemudian tanya, mana santri baru? Santri baru mana? Dan saya tidak ada di situ, saya tidak ada. Masya Allah, kebetulan saya baru pulang habis asar itu. Akhirnya dipanggil, ya didudukkan, dan disitulah Abah marah betul dengan kita, ya, sampaikan, kalau kau seperti ini, hari ini kau harus balik. Walhasil, jadi ceritanya luar biasa. Bayangkan, hari pertama masuk, hari pertama diberhentikan juga.
Masya Allah. Ya kenangan luar biasa. Tapi alhamdulillah Abah marah, tapi tidak menyakiti. Nah, kan itulah marahnya guru tuh begitu. Marah perhatian, marah sayang. Nah, maka ini pelajaran penting juga untuk saya dan kita semua. La tas'al anil mar'i. Jangan pernah tanya siapa dia. Fas'al qarinahu. Tapi tanyalah siapa temannya. Fa innal qarina bil qarini muqtadi. Karena teman itu akan ngikuti temannya. Ya, contoh kecil ya, kita ngikut, kita kan tidak tahu apa-apa. Lembang baru datang, tiba-tiba diajak keluar, ya wassalam. Untung tidak diberhentikan. Alhasil, jadi ini penting, pilihlah teman yang baik, sahabat yang baik. Maka alhamdulillah sampai tamat selesai. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di Pondok Pesantren Amal Khair jadi berkah. Masya Allah. Baik Ustaz, apa nih Ustaz, pengalaman apa nih Ustaz, yang kesan apalah yang Ustaz nggak akan lupakan ketika di pondok dulu Ustaz? Ada kisah unik di pondok ini. Jadi kita tuh memang dari kecil dulu kurang dapat perhatian, ya kan? Kurang dapat perhatian karena main terus, ya kan, biasa itu. Orang tua ke sawah, ya kan, kita jadi main terus di rumah. Maka di pondok itu kita pengen dapat perhatian khusus dari guru, terkhusus Abah. Hati ini pengen sekali dapat perhatian khusus dari Abah, pengen sekali. Jadi akhirnya gimana cara berpikir anak kecil. Jadi pengen gimana cara Abah tuh kenal dengan saya, bagaimana Abah tuh sayang dengan saya, bagaimana Abah tuh cinta dengan saya. Akhirnya waktu sholat Isya selesai, di situ ada tasbih Abah. Ada tasbih Abah di sajadah di masjid lama. Ya, masjid lama. Ini pinggir jalan. Kecil itu. Iya, masih kecil itu. Duduk di sana, tasbih Abah yang besar itu, yang kayu. Di situ kan sebelahnya ada mimbar. Karena ketinggalan, akhirnya saya ambil tasbihnya. Kemudian saya tidur di mimbar itu. Jadi pakai tasbih Abah, tidur sampai subuh. Berharap dalam hati kecil tuh berharap nanti Abah lihat saya sedang pegang tasbih. Biar tak puji ujung lembang. Biar bertakoan. Walhasil, jadi itu kenangan. Ternyata justru kita kena marah. Ya kan? Ngapu tidur di sini. Ya kan? Ngapu tidur di sini. Akhirnya kena marah. Walhasil, tapi itu jadi pengalaman luar biasa. Jadi tarbiyah untuk saya. Ternyata kita memang tidak boleh cari perhatian manusia. Nah, cukup perhatian Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, bismillah. Niat karena Allah. Jadi banyak tarbiyah. Pendidikan-pendidikan pondok itu terkadang yang Al-Bagir saya pribadi ambil itu bukan hanya dari pelajaran, tapi memang dari lingkungan. Bertemu dengan sahabat, bertemu dengan kawan. Jadi itu jadi pelajaran penting untuk kita semua. Insyaallah. Barakallah. Berarti memang Ustadz ini memang betul-betul alumnus dari pondok pesantren berarti Ustadz ya? Belajaran dari pondok pesantren. Nah gini Ustadz, mungkin banyak nih Ustadz yang di luar mungkin ayah bundanya yang mau masukin anaknya di pondok pesantren nih Ustadz. Tapi sekarang kan gempar takut nih Ustadz untuk memilih pondok misalkan Ustadz. Nah ada kan nggak Ustadz kira-kira apa ya istilahnya untuk cari pondok yang memang betul-betul apa? Karena kan sekarang Ustadz boleh ini Ustadz, takut nih orang tua masukin anaknya Ustadz, takut misalkan di pondok itu ada apa ya istilahnya bullying lah, macam-macam lah Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Nah, jadi penting orang tua itu harus tega melepaskan anak. Karena kalau kita tidak tega melepaskan anak itu tidak akan mandiri. Nah, makanya yang pertama, hati kita harus merelakan. Masya Allah, kita hantarkan anak kita ke pondok, dan kita yakin pondok itu bakal akan mengurus. Tidak ada pondok yang menantarkan. Insya Allah. Mungkin ada beberapa kasus di pondok-pondok, itu hanya oknum-oknum saja. Berarti bisa kita tekankan hanya oknum itu saja. Itu hanya oknum. Jadi kalau kita lihat dari berapa pondok di Palembang, sekitar 40 pondok ini, berapa yang mungkin ada kasus-kasus itu? Mungkin 1-2. Maka justru yang 1-2 inilah yang diangkat terus. Maka itulah yang kita takutkan. Nah, jadi pondok itu semuanya bagus, baik, bersih, ya kan, teratur, terukur semuanya, insya Allah. Maka jangan pernah takut untuk kita semua masukkan anak ke pondok. Anak ini titipan Allah. Nah, tinggal kita mau kemana arah anak itu. Insya Allah. Kalau ke pondok, karena ini paling aman sekarang, aman dari narkoba, aman dari judi slot, aman dari main game, aman dari keburukan segala tawuran dan lain-lain, pondok tempatnya. Nah, karena sekarang pergaulan kita sulit untuk dibatasi anak-anak kita, terkhusus dengan handphone ini, masya Allah. Maka dengan di pondok terjaga insya Allah.
berkah. Maka silakan cari pondok yang memiliki guru yang jelas, yang memiliki lihat alumni-alumninya yang bisa kita lihat sendiri. Jadi salah satu takaran, ukuran untuk melihat pondok itu bagus atau tidak, lihat alumni. Alumnusnya, Iya. alumni. Karena memang dari alumni itu kan berarti hasil dari didikan pondoknya. Nah, jadi lihat dari alumni. Masya Allah, mudah-mudahan ya anak-anak kita jadi anak soleh-soleh. Nih Ustaz, buat untuk anak-anak nih Ustaz yang takut mondok pesantren nih Ustaz ya. Karena Ustaz pikiran anak-anak Ustaz, wah kalau aku mondok ini berarti dibuang oleh orang tua lah, nakal gitulah Ustaz. Pernah sempat terpikir nggak Ustaz dulu Ustaz masuk pondok ini karena memang nakal atau gimana ya Ustaz? Mindset orang kan Ustaz pikiran bahwasanya anak di pondok itu kan bandel gitu Ustaz. Nah, boleh Ustaz. Jadi pondok itu bukan hanya mencetak kiai, bukan hanya mencetak ustadz, tapi jadi apapun. Karena yang ditekankan ilmu agamanya, akhlaknya di dalamnya. Maka kita bisa lihat dari semua alumni pondok pesantren Amal Khair khususnya dan pondok pesantren yang lainnya umumnya itu banyak alumni-alumninya yang jadi kan, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, tentara dan lain-lain. Artinya apa? Dari pondok ini akan timbul nanti orang-orang hebat insya Allah. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Justru anak yang cerdas itu yang harus kita giring ke pondok. Jadi pondok itu jangan jadi tempat pembuangan, jangan. Gara-gara nakal anak masuk pondok pegang. Kata Agung, umpamanya, seandainya. Walhasil jangan. Jadi memang belajar ilmu agama itu berat. Kalau orang tua tahu, ngapal itu berat. Masya Allah. Belajar itu berat. Butuh orang-orang yang memiliki EQ yang kuat. Masya Allah. Jadi orang-orang cerdas kita harapkan masuk pondok. Biar nanti, maka B.J. Habibie itu di akhir hayat kan dia nyesal. Apa kata dia? Cobalah kalau kecerdasan itu habiskan untuk agama. Masya Allah. Padahal beliau luar biasa. Pesawat. Masya Allah. Cerdas nih Masya Allah. Tapi beliau sesalkan itu kenapa? Kurang terarahkan ke ilmu agama. Walhasil, jangan pernah khawatir. Jadi dari pondok akan jadi orang hebat Insya Allah. Oke, berarti di pondok tidak dituntut untuk menjadi ustadz saja, Ustadz ya. Nah. Dituntut jadi politisi, dituntut jadi pengusaha, gitu Ustadz ya. Baik Ustadz, ini mungkin ada pertanyaan nih Ustadz dari teman-teman yang mantau sedang live Ustadz. Mungkin ini ada Berli Riwandi nih Ustadz, dari Riau nih Ustadz. Oh, ada yang mantau dari Riau ini Ustadz. Beliau bertanya, izin Tat, saya dari Riau. Sejak saya lihat ceramah Ustadz seperti guru Ustadz Somad saya. Itu kata beliau. Dan juga ada yang nanya, Ustaz, bagaimana sehingga Ustaz bisa jadi julukan UAS Palembang ini, Ustaz? Mungkin banyak nih, Ustaz. Termasuk saya juga nih, Ustaz. Kadang dengar ceramah Ustaz, kalau tidak jika mukanya nanya UAS ini. Kapan ini awal mulanya julukan jadi UAS Palembang ini, Ustaz? Masya Allah, billah. Naam. Jadi memang dari dulu kita seperti inilah. Ya kan, dari dulu kita kan di pondok muhadharah, dan ceramah. Ya, beginilah. Alhamdulillah. Jadi hadza min fadlillah. Masya Allah, billah. Kita juga tidak tahu yudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Yang merendahkan, yang meninggikan hanya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi kita tidak merasa punya apa-apa. Pujian itu bukan membuat kita lebih hebat, nah, sama saja. Mau dipuji dicaci sama saja. Maka kita bersyukur ketika bisa dekat, bisa bersahabat, bisa meniru orang-orang baik. Ya, jadi itu kebahagiaan betul. Kalau ingin tanya siapa yang pertama menggelari UAS Palembang? Ya, kalau yang menggelari UAS Palembang, ya fotonya ada di atas. Jadi beliau Sayyidil Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab. Jadi beliau yang pertama menggelar itu. Ceritanya, ketika di Masjid Darul Mutakin Pasar Kuto, kita sedang acara maulid pagi, tidak salah. Jadi salah satu asatis yang mengisi kajian rutin di Masjid Darul Mutakin adalah Al-Fagir. Setiap Ahad pagi bergantian dengan Habib Syakir bin Syihab. Jadi beliau, Al-Fagir, saya duduk di belakang. Duduk di belakang seperti jamaah biasa. Tiba-tiba Habib Mahdi dari atas mimbarnya nunjuk beliau. Hari Ahad. Nah, ini ada UAS KW1 kata beliau. Saya berdesau ujung Palembang. Saya ya dari mana? Nah, jadi saya tidak pernah promosi, tidak pernah ngangkat diri. Mungkin kesamaan anugerah dari Allah. Insya Allah. Namun kita tidak pernah merasa hebat dengan ini semua. Jadi yang pertama menggelari gelar itu Habib Mahdi. Dan beberapa kali beliau sampai di BKB
Benteng Kota Besak waktu akhir tahun di hadapan kurang lebih 19.000 jamaah kurang lebih, ya beliau sebutkan itu. Masya Allah, jadi beliau benar-benar perhatian dengan kita. Ini sosok ulama yang luar biasa. Masya Allah, jadi beliau yang pertama menggelari. Masya Allah. Ustaz, ini ada yang tanya nih Ustaz. Ustaz, saya penggemar Ustaz dari Riau. Bisa nggak Ustaz diundang tausiah keluar daerah? Nah, ke Riau ini Ustaz. Boleh nanti chat langsung di akunnya Ustaz Thayyib, nanti ada dari tim Ustaz ya. Bisa Ustaz ya? Masya Allah kata bila. Ya, baik. Insya Allah, ya mudah-mudahan waktunya pas, ya kan, badan sehat, ada waktu, Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, Insya Allah dalam waktu dekat ada beberapa rihlah dakwah ke Jambi. Nah, Insya Allah. Dan Di Jambi boleh tahu Ustaz di mana Ustaz? Mungkin ada sahabat-sahabat yang lagi nonton live Ustaz nih Ustaz, bahwasanya Ustaz Thayyib akan mengisi Ustaz ya di kota Jambi Ustaz ya. Di mana tempatnya Ustaz? Insya Allah di Sarolangun. Sarolangun Ustaz ya. Di Sarolangun, jadi keliling sekitar 3 hari di sana bersama tim Islah Diri. Islah Diri Jambi, ya mereka yang mengatur segalanya. Kita Insya Allah rihlah dakwah ke sana. Nah, ada satu pertanyaan yang paling berat sebenarnya, yang sampai sekarang saya tidak bisa jawab. Banyak dari jamaah yang bertanya, kalau ingin mengundang Ustadz berapa? Nah, itu pertanyaan yang paling berat saya. Paling berat. Saya tidak ada tarif, tidak ada patokan dan sebagainya. Memang niat untuk berbagi kebaikan, niat untuk dakwah. Jadi tidak ada. Jadi kalau yang bertanya itu minta maaf, kalau tidak terjawab minta maaf. Karena memang tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Nah, baik, jadi sahabat-sahabat perlu ditekankan kalau mau mengundang Ustaz Thayyib nggak ada tarif. Wah gitu. Kalau misalkan ada nih omongan dari luar mungkin undang Ustaz Thayyib mahal segini-gini. Nih langsung dari beliau. Jadi kalau mau ngundang beliau, insya Allah tidak ada tarif sama sekali Ustaz ya. Karena memang wujud syiar dan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Thayyib Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin ada kesan dan pesan nih Ustaz untuk para alumnus nih Ustaz, khususnya Ustaz, untuk himpunan kita ini Ustaz, Hisah ini Ustaz. Naam. Jadi harapan Al-Bagir selaku ketua Hisah saat ini, insya Allah berharap semuanya, ayo kita bersatu. Baik kakak kelas, kakak tingkat, senior, ataupun yang selevel maupun yang di bawah, kita sama. Nah, saat keluar tujuan kita satu, menyebarkan, meneruskan misi-misi para guru-guru kita. Nah, untuk menebarkan kebaikan, untuk mencari keberkahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Ayo kita satu sama-sama. Siapapun dari latar belakang apapun, ayo kita bersatu. Insya Allah dengan persatuan Allah akan berikan pertolongan. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu ada dalam jamaah. Ayo berjamaah, bersatu semuanya. Yang polisi, yang tentara, yang advokat, yang ustadz, yang kiai, semua ayo kita bersatu. Seperti antum sekolah dan yang lainnya, kita bersatu untuk benar-benar memberikan manfaat untuk umat. Masya Allah. Jangan pikirkan apa yang kita dapat, tapi pikirkan apa yang kita beri. Untuk pondok ini apa yang kita beri? Untuk umat ini apa yang kita beri? Jangan pikir dapat apa aku, apa untungnya. Na'udzubillah. Insyaallah. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, sebelum kita tutup nih Ustaz, bincang pagi pada gini, saya tertarik nih Ustaz, ada visi misi Hisah ini Ustaz, langsung dari Ustaz Thayyib, tebarkan manfaat, cari barokah. Nah itu apa ini Ustaz maksudnya Ustaz? Insyaallah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang manusia terbaik yang memberikan manfaat kepada manusia. Apalah artinya hidup ini kalau tidak dapat barokah? Ilmu pengen barokah, harta ingin barokah, umur ingin barokah, istri barokah, anak barokah, penghasilan barokah. Ini yang kita cari. Tidak ada manfaat semua yang kita dapat. Sudah jadi jenderal kah, umpama pejabat tertinggi kah, konglomerat kah, kalau tidak dapat barokah, hampa hidup ini. Maka itu yang kita cari. Maka mudah-mudahan perkumpulan ini saling menebarkan keberkahan. Nah, dan manfaat. Mungkin ada sahabat yang minta tolong, kita bantu. Mungkin ada yang kurang, kita cukupi. Saling bantu. Jadi komunitas kita, himpunan Hisah ini, himpunan seluruh alumni Pondok Pesantren Amalul Khair ini luar biasa. Latar belakang yang banyak. Ini kita ingin masih terpecah belah. Masih terpencar-pencar. Kita ingin bersatu semuanya. Insya Allah ya harapan.
Baik, terima kasih Ustaz Masya Allah. untuk Barakallah. waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan penuh keberkahan. Amin, amin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Hisa ini Allah Amin ridhoi, ya Rabb, ya Allah Rabb. berkahi. Amin. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu saja Barakallah. bincang pagi pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.